Semangat pietisme yang menggelora di Eropa termasuk Belanda mendorong lahirnya Lembaga Pekabaran Injil NZG atau Perkumpulan Pekabar Injil Belanda tahun 1798. NZG mempunyai jasa yang besar dalam pekabaran Injil di tanah Minahasa, berawal dari kunjungan Sang Rasul Maluku Joseph Kam tahun 1817 dan Dr. Andes Lenting 1818. Keduanya berpikir sama bahwa Minahasa adalah ladang yang perlu mendapat perhatian. Pendeta Jung Michael diutus untuk memberi perhatian kepada jemaat di Minahasa. Sesudah Pendeta Jung Michael, kemudian dua pekabar Injil yaitu Pendeta Elmers dan Pendeta De Muller. Mereka tiba di Minahasa pada tanggal 3 Juni 1822. Gerrit dan Helledron menggantikan Pendeta De Lamers dan Pendeta De Mullers. Ia tiba di Manado pada tanggal 7 Januari 1827 dan diangkat sebagai pendeta pemerintah atau predikan. Ia mendirikan beberapa sekolah bagi penduduk pribumi di pedalaman Minahasa, di antaranya daerah Tondano. Pada masanya, terdapat 5.000 orang penduduk yang telah menganut agama Kristen dan 70.000 penduduk yang belum menganut agama Kristen. Perhatiannya yang sungguh-sungguh terhadap pekabaran Injil dan pendidikan membuat Helledon dikenal sebagai peletak dasar kekristenan di Minahasa. Helledon meminta bantuan tenaga kepada NZG. NZG mengirim 2 tenaga untuk memperkuat pekerjaan pekabaran Injil di Minahasa. 2 tenaga yang dikirim adalah Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz. Mereka tiba di Minahasa pada tanggal 12 Juni 1831. Keduanya bekerja di daerah Tondano dan Langwan serta daerah sekitarnya. Kehadiran kedua senling ini menandai babak baru dalam pekabaran Injil di Minahasa. Pendeta Dr. A.F. Parengkuan membagi kedatangan para senling sesudah Riedel dan Schwarz dalam 4 gelombang. Gelombang pertama adalah pada tahun 1831 ketika Riedel dan Schwarz datang ke Minahasa. Mereka bekerja di Tondano dan Langwan. Gelombang kedua datang pada tahun 1836 sampai 1838. Mereka yang datang pada masa ini Herman yang bekerja di Amurang dan Matern di Tomohon. Gelombang ketiga kira-kira tahun 1848 sampai 1849 ketika Hartig, Boser, dan Ulvers datang bekerja di Kema, Tanawangko, dan Kumalembuan. Gelombang keempat dapat disebut sebagai generasi kedua, terjadi pada tahun-tahun 1861 sampai 1864 ketika J.A.T. Schwarz, anak dari J.K. Schwarz, bekerja di Sonder dan sekitarnya. Pada masa ini Minahasa mengalami perkembangan yang luar biasa dalam pekabaran Injil. Banyak pertobatan dari agama suku yang menjadi Kristen, sekolah-sekolah berbasis gereja didirikan, dan rumah sakit literasi, penerjemahan ke bahasa lokal, dan metode pekabaran Injil semakin meningkat sehingga berita Injil semakin luas di tanah Minahasa.